Perkenalkan, nama saya Ana Agung Wiwin Virginia Santi, nomor absen 2. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem indera. Sistem indera yang ketiga adalah kulit. Struktur kulit dibagi menjadi 3. Lapisan terluar adalah epidermis, bagian tengah adalah dermis, dan yang paling dalam adalah hipodermis. Pada kulit kita, terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik, yaitu mekanoreseptor, seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini berupa ujung saraf yang bebas maupun ujung saraf yang diselubungi oleh kapsul jaringan ikat. Umumnya, setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsang. Terdapat 5 tipe reseptor seperti gambar di samping. Yang pertama, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa sentuhan, yaitu korpus Meissner. Yang kedua, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan, yaitu korpus Pacini. Yang ketiga, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa panas, yaitu korpus Ruffini. Yang keempat, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa dingin, yaitu korpus Krause. Dan yang kelima, ada reseptor untuk merespon rangsang berupa rasa sakit atau nyeri berupa ujung saraf tanpa selaput. Yang keempat adalah hidung. Serabut-serabut saraf menciuman atau syaraf olfaktori terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau sebagai kemoreseptor. Mekanisme kerja indera penciuman adalah sebagai berikut. Rangsang atau bau menuju lubang hidung, menuju epitelium olfaktori, menuju mukosa olfaktori, menuju saraf olfaktori, kemudian talamus, ke hipotalamus, dan yang terakhir menuju otak. Yang kelima adalah lidah. Lidah mempunyai reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Pada lidah terdapat 2 macam otot, yaitu otot intrinsik dapat melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik dapat melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan, serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Permukaan lidah dilapisi oleh selaput berlendir atau membran mukosa agar selalu lembab. Permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila sebagai gambar di samping. Yang pertama ada papila circumvallata, yaitu papila yang dilingkari oleh saluran berjumlah 8-12 berjajar-jajar membentuk huruf V di dekat pangkal lidah. Yang kedua ada papila filiformis, yaitu papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Dan yang ketiga ada papila fungiformis, yaitu papila yang bentuknya seperti jamur dan letaknya menyebar di ujung dan sisi lidah. Lidah berfungsi sebagai alat berbicara, membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu dalam proses menelan makanan, serta sebagai indera pengecap. Disebut sebagai indera pengecap karena memiliki papila di permukaannya. Oleh karena itu, semua bagian lidah dapat mengecap rasa. Namun, terdapat beberapa bagian lidah yang lebih peka terhadap rasa tertentu. Pada dasarnya, lidah peka terhadap rasa pahit, masam, asin, dan manis, seperti gambar di samping. Mekanisme kerja indera pengecap adalah sebagai berikut. Diawali dari makanan atau larutan berasa, menuju papila lidah, menuju saraf gustatori, kemudian ke medula oblongata, kemudian talamus, dan terakhir ke otak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.